Hah? Atas nama partai. Itu biasa ya, apalagi ini momentum tahun politik kan, itu iya masuk tahun-tahun politik ini akan nanti datang itu sapi atas nama partai A, partai B, partai C, sah tidak itu? Wasyatu an wahidin, dan domba itu atas satu orang. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Nggak boleh domba atas satu kelas, boleh tidak? Boleh atau tidak? Domba atas satu, kan di kita begitu ya. Anak SD di kelas ada 35 orang. Per orang bayar berapa? 100.000. Dapat 3,5 juta. Lalu nanti dikorbankan atas nama kelas 5 atau kelas 4. Sah atau tidak korbannya? Tidak. Yang namanya domba hanya untuk satu orang. Terus gimana Ustadz? Kami terlanjur mengumpulkan uang 3,5 juta. Ya sudah, dibelikan domba, tapi dihadiahkan atau diberikan kepada wali kelas misalnya, kepala sekolah misalnya. Kalau sapi atas nama perusahaan boleh tidak? Nggak boleh. Harus atas nama orang. Hah? Atas nama partai. Itu biasa ya. Apalagi ini momentum tahun politik kan. Itu iya masuk tahun-tahun politik. Ini akan nanti datang itu sapi atas nama partai A, partai B, partai C. Sah tidak itu? Tidak. Tidak sah, dianggap Saya pernah dulu ditanya oleh teman yang bekerja di satu perusahaan di Jakarta Selatan. Kata beliau, Ustadz, itu tiap tahun perusahaan kita dapat jatah 3 ekor atau 4 ekor domba, dan itu dikirim dari pusat uangnya. Ya, dombanya 4 ekor. Apakah boleh disembelih atas nama perusahaan? Nggak bisa. Terus bagaimana solusinya? Ya sudah, diberikan kepada karyawan. Tapi kan karyawan lebih dari satu. Ya sudah, diundi. Diapain? Diundi. Undian judi enggak? Enggak harus. Nabi Yunus itu diundi, namanya keluar. Akhirnya Nabi Yunus harus lompat ke dalam undian. Itu enggak harus judi. Selama di dalamnya tidak ada uang atau tidak ada taruhan, itu enggak judi. Nabi Muhammad SAW apabila beliau berangkat menuju satu safar, beliau akan safar baik perang ataupun yang lain, itu nama istrinya dimasukkan ke dalam tempat, lalu diundi. Siapa yang keluar, maka dialah yang menemani Nabi untuk safar, tidak masalah ya. Atau kata saya begini, kalau diundi masukkan semua nama karyawan, yang keluar berarti dombanya atas nama dia, pahalanya untuk dia, sepertiganya nanti untuk dia, tapi tahun depan nama dia nggak boleh nggak boleh masuk lagi. Atau saya bilang solusinya begini, lihat di perusahaan tersebut siapa yang paling senior. Jadi dilihat dari masa baktinya. Siapa yang paling senior, dia. Kalau dia sudah, berarti tahun depan di bawahnya lagi terus sampai habis, ya tinggal muter lagi seperti itu. Solusinya begitu. Ada juga yang pernah bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana kalau non muslim kirim korban? Boleh tidak? Non muslim, orang Nasrani korban, sah tidak korbannya? Enggak sah. Terus diapain itu korban? Diangon. Dipotong tapi bukan sebagai korban. Dipotong tapi bukan sebagai korban. Terus sebagai apa? Ya sebagai hewan potongan. Karena kan memotong banyak sebabnya. Ada potongan yang wajib, ada yang sunnah, ada yang apa lagi? Ada yang haram, ada yang mubah bahkan. Kalau yang sunnah contohnya apa? Nyembelih yang sunnah. Contohnya kurban. Menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Yang wajib apa? Nazar. Selain nazar apa lagi? Bayar dam. Hadiyun.
hadiyun. Orang-orang yang haji tamatu itu kan nyembelih karena mereka meninggalkan ihram. Harusnya ihram buat umroh, ihram buat haji. Mereka ihramnya cuma satu kali, maka mereka menyembelih. Kan begitu. Itu wajib. Apa? Gimana potong badal wajib? Dalam penyembelihan, dalam proses ibadah haji, maka mereka nyembelih. Itu pun wajib. Yang sunnah sudah contoh yang sunnah selain kurban apa? Akikoh. Akikoh itu yang wajib sudah tahu, yang sunnah sudah tahu. Yang haram sedekah bumi. Nyembelih buat Nyiroro Kidul. Itu haram betul ya. Nyembelih tapi buat tumbal atau buat syarat perdukunan, ayam serba hitam, ayam cemani. Itu haram, musyrik. Ya, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang nyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang makruh ada enggak penyembelihan? Mungkin kalau yang makruh itu lebih kepada sifat, yaitu misalnya pisaunya yang tidak tajam atau menyatukan antara yang sedang dan akan disembelih. Itu Nabi, entah ada atau tidak di buku ini, itu Nabi melihat sahabat lagi ngasah pisau. Begitu. Tapi di depan siapa? Di depan kambing. Nabi bilang, Masya Allah, ente mau nyembelih 2 kali atau gimana? Nabi bilang, engkau telah menyembelihnya 2 kali atau engkau telah membunuhnya 2. Jadi kita nggak boleh ngasah pisau di depan hewan yang mau disembelih. Karena kenapa? Itu menyakitkan hewan sembelihan tersebut. Pertama nanti dia sebelum ngerasain apa? Itu udah sakitnya udah nyampe. Kalau bahasa kita linunya udah apa? Oleh karenanya sama Nabi dilarang. Kalau kamu mau menajamkan pisau, jangan di depan apa? Hewan sembelihan. Stres. Dan kalau hewan sudah stres, itu mempengaruhi kualitas daging. Kan begitu orang bilang. Ya, kalau hewan sudah stres, itu mempengaruhi apa? Kualitas dagingnya. Kalau yang mubah apa? Sembelihan yang mubah. Itu di RPH, rumah pemotongan hewan. Disembelih untuk dijual. Ya, itu hukumnya apa? Mubah. Min ajlil laham namanya. Nyembelih untuk diambil daging. Itu hukumnya apa? Mubah. Artinya mubah itu boleh. Jelas tidak? Jelas ya.